tidak ada tambahan ya, yang nggak masuk. Ya, ada 6. Ya, silakan kalau dari yang kemarin, kira-kira eh, yang mana yang menurut kalian itu agak sulit ya jawaban, karena saya nggak tahu poin-poin mana yang apa namanya salah. Soalnya kalau jawaban di aula ya ini ya, iPad ini saya nggak bisa menganalisis soal mana yang istilahnya biasanya kalau dulu itu ada pakai urak-urak itu kertas itu ada aplikasinya, jadi kita bisa tahu soal mana yang kira-kira banyak yang nggak terjawab. So, sulit ya. Tapi kalau ini kan saya nggak bisa tahu. Nah, kira-kira dari yang kemarin itu mana yang menurut kalian sulit? Silakan. Soalnya saya nggak mungkin bahas soalnya satu-satu. Ini silakan. Permisi dokter. Mm-mm. Ya jadi kemarin saya agak lupa sama soalnya, tapi seingat saya bingung dengan opsi yang POD dokter. Cerebral osseous dysplasia ya. Kenapa? Bingungnya gimana? Cerebral osseous dysplasia itu kan bone disease ya. Untuk beberapa gambaran di soalnya saya kurang mengerti begitu dokter. Nah, kalau yang POD harusnya ini nggak terlalu sulit ya. Kalau yang POD karena ini gambarnya gambar textbook. Kalian lihat. Yang jawaban POD itu gambarnya gambar textbook. Ya. Oke. Kalau yang POD ya, kalau saya lihat ini gambarnya sesuai yang di textbook sih sebenarnya. Jadi yang kemarin itu kalau saya lihat ya ada anatomi ya. Anatomi. Nah, gini aja. Coba ini ada, oh masih ingat nggak sih? Nggak lupa. Nggak lupa ya. Saya juga nggak boleh menampilkan soal. Kira-kira yang kalian jawab yang anatomi itu apa? Anatomi apa? Masih ingat nggak yang jawaban kalian? Kan barusan ya. Kan kemarin. Kemarin ya. Maksudnya kan nggak jauh dari kuliah Senin. Masih ingat nggak anatomi apa yang kalian jawab? Lupa. Yang ingat jawab jawaban yang anatomi? Anatominya
Nah, itu ingat nggak ada gigi yang sudah dicabut? Ya, kan ada foto radiografnya, giginya, gigi molar itu sudah dicabut. Ya, kemudian di situ ada tipis putih di tepi-tepinya mengelilingi bekas ya, bekas pencabutan. Itu tapi masih ada gambaran radiopak tipis ya, seperti tepi-tepinya akar. Nah, kira-kira apa itu? Itu ada kita sebut. Izin menjawab dokter, apakah itu kanalis mandibularis ya dokter? Ya, ada yang bukan. Nah, kalian ada soal sini ya? Ya, ini saya cepat. Apa ini? Lamina dura, dokter. Nah, ya. Ada yang nggak tahu? Sudah ya harus yang ya. Kemudian yang titik kita tuju yang PCB dan mirip ini. Mirip. Kalau PCB itu ada tahap yang awal, atau stage ya.
radilucent ya. Kemudian ada yang mixed. Kalau mixed dia ada radilucentnya, ada radiopak. Kalau juga yang mature radiopak aja, yang kemarin tuh mirip seperti ini. Ingat nggak jawabannya? Ada yang fisik OD boleh, PCB boleh. Kan enggak yang jawab COD. Oh, lupa. Dua orang ya. Dinda sama Abdal. Nilai yang paling bagus. Timnya terakhirnya 109. Tim terakhirnya 109. Nilainya paling bagus. Ya. Paling bagus. Mbak Cinta. Cinta nilainya paling bagus ya. Cinta Widya Ria Marni. Bagus nilainya. UTS-nya ya. Rata-rata sih banyak ada yang 50 ya, ada yang 40 ya. Jadi kalian harus lebih belajar lagi AS-nya nanti ya, supaya nggak terlalu jauh ininya, range-nya. Ya. Oh, banyak kan rata-rata 50-an ya. Ada yang 50, 60 ya. Ya ada yang menurut saya ini harusnya nggak segini nilainya. Nggak tahu, saya nggak belajar bagaimana. Ya, sangat jauh sekali. Oke. Nah, kira-kira dari yang kemarin itu bingungnya di mana? Kira-kira kalian, supaya saya bisa kasih masukan. Silakan. Bingungnya di mana? Membedakan apa yang bingung? Hanya kemarin rata-rata sih kalian soalnya untuk kebanyakan melakukan interpretasi atau radiodiagnosa ya. Harusnya tidak terlalu sulit daripada kalian melakukan interpretasinya. Kira-kira apa yang bikin kalian bingung? Maksudnya gambarannya jelas kok yang di soal. Ayo, kira-kira apa? Trauma juga mudah ya. Kalau trauma kan, kalau yang mandibula kalian hanya menyebutkan lokasinya aja. Kan kalau kalian tidak tahu lokasinya, yang saya cerita kemarin, pasti akan bingung. Pembagian lokasi dari mandibula. Karena ada fraktura mandibula ya, dari kondilus. Yang di soal itu kan kondile ya. Yang di latihan itu. Kelompok trauma siapa? Kelompok terakhir. Kelompok terakhir presentasi. Siapa? Kelompok 5 ya? Siapa kelompok 5? Halo, kelompok 5 siapa?
Ya dokter, ada saya, Filza, Dava, Martinus, dan Melza dokter. Ya, itu kemarin kasusnya apa, Mbak? Jawabannya apa aja? Seingat saya ada soal yang gambar fraktur mandibula dokter. Iya, apa? Fraktur mandibula yang mana? Pilihannya macam-macam dokter, ada simfisis, corpus, angulus. Enggak, bukan. Maksudnya yang kamu, yang dari kuliah. Kasusnya kuliah Oh, itu. kemarin di daerah simfisis dokter. Hah? Yang di Simfisis ya? presentasi kelompok saya. Simfisis ya. Di tepi ya, simfisis sama kondilus ya. Di simfisis saja dokter. Oh, simfisis saja. Ya, terus ada fraktur akar enggak? Ada fraktur horizontal dokter. Nah, ya. Karena ada fraktur horizontal ya. Oke. Yang di soal ada enggak? Kalau di soal UTS, saya ingatnya adanya soal fraktur mandibula dokter. Ada soal fraktur akar. Nah, ini kelompok faktor harusnya bisa jawab. Tak browsingin. Harusnya ada. Nah, kemarin kan itu ini ya. Tapi dia jadi ya gitu. Ada yang bisa jawab ini? Ada panasnya kok di soal. Ada panasnya. Ya, ini apa ini? Apa ini? Nah, ini loh. Apa itu? Fraktur akar horizontal ya dokter. Iya, ini fraktur akar horizontal ya. Kemarin ada yang jawab ini enggak? Enggak ada. Mbak Maura, enggak jawab ini Mbak Maura. Iya dokter. Ah, enggak jawab ini. Kemarin saya salah dokter. Oh, salah. Iya. Harusnya ini mudah loh, ini soal ini. Bingungnya di mana ya? Kalian? Kemarin saya kebetulan miss di situ sih dokter. Kemarin saya rancu di setengah dari setengahnya itu dokter. Jadi saya rancu antara horizontal atau setengah bilateralnya dok. Apa itu setengah bilateral? Jadi kalau fraktur itu kalian akar ya, terutama akar itu hanya memperhatikan polanya saja. Dia kalau horizontal kan ya seperti ini ya. Ini horizontal ke sini ya. Arah dari frakturnya pasti melintang sini. Ya seperti ini kan, sini. Kalau vertikal dia ini. Nah, biasanya ini terpisah, bisa-pisah. Ya. Jadi kelihatan crack-nya atau radiusannya itu di sini misalnya. Nah, di sini. Ini kan browser ya. Ini. Nah, ini
kan kalian tinggal cek aja ini vertikal. Nah, nah, ini yang vertikal. Kalau root vector harusnya mudah, ya. Ya mungkin nanti next kan UAS tidak ada lagi ya soalnya. Tapi kan kalian harus tahu juga untuk nanti CBT, ya. Soal CBT itu ada kadang. Kalau maksudnya kalau soal CBT itu ya seperti UTS kemarin, UTS UAS nanti kalian dapatnya gitu. Ada uraiannya, ada gambarnya. Untuk perjelas, kadang nggak ada gambarnya, hanya uraian aja. Makanya kalian harus jeli. Ini kan dari PJMK kan memang membuat soalnya itu supaya kalian terbiasa dengan nanti kalau ada CBT, jadi vignette ya. Itu. Oke. Itu kan kasih ya. Kemarin ada yang bisa jawab nggak? Saya nggak samakan persis ya, soalnya tapi ini posisi yang di sini adalah tipaknya, ada panahnya, ada di depannya. Apa jawabannya? Ini nama lainnya. Yang di soal jawabannya bukan yang ini. Nama lainnya ini. Ingat, nama lainnya enamel pearl. Ini masuk anomali ya. Ingat nggak? Yang anomali siapa? Anomali. Kelompok berapa anomali ya? Anomali harusnya kelompok 1 ya. Enggak 2. Lupa saya. Anomali siapa yang anomali? Kelompoknya anomali. Ayo ngaku. Kok nggak ada yang ngaku? Nama lainnya apa? Masih ingat nggak? Ayo, kelompoknya anomali. Anomali kelompok 1 ya. Lupa sih. 1 atau 2. Anomali sama anatomi. Misalnya. Kelompok 1 siapa kelompok 1? Kalau dilihat urutannya, golongannya ini. Sabita, Mariama. Itu kelompok berapa? Yang nomor Izin 1. menjawab, dokter. Silakan. Apakah enameloma, dokter? Iya, nama lainnya enameloma. Itu ada kemarin. Ya.
enameloma, ya, nama lainnya enamel pearl. Itu sama yang struktur ya, golongannya dentinogenesis, ya, yang akar pendek itu, terus sama amelogenesis, sama dentin dysplasia, ya, sama amelogenesis imperfecta. Amelogenesis itu ini udah ada kata kuncinya benernya. Thicket fence appearance, ya. Kita apa? Thicket fence appearance. Istilahnya juga mudah harusnya. Sayang hubungannya di kasus ada kok kista. Kista yang hubungannya sama impaksi, kista apa? Di bagian koronal mahkotanya. Kista apa? Ingat enggak? Kista apa? Kistanya itu yang melekat di mahkota dari CEJ ke CEJ. Izin jawab, dokter. Ya. Dentigerus, dokter. Iya, kita dentigerus. Ya. Itu kemarin ada. Terus ada, ini mudah juga. Nah, siapa ini? Kemarin ada mirip kayak gini, cuman beda regio. Ya, di rang atas bagian molar. Ya, ini saya lihatkan di rang bawah di gigi P2 kiri. Apa kira-kira? Kenapa ini? Apa itu? Ada yang tahu? Ini kelainan periodontal ya. Kelompok 3 ini. Lupa. Ya, apa kira-kira ini? Kemarin ada, cuman gambarnya di gigi molar. Nah, kelainan periodontal. Apa kira-kira tadi? Izin menjawab, dokter.
Itu untuk yang vertikal bonus atau yang periodontitis ya dokter? Nah, kalau ini uh, kalau kalian lihat ini adalah vertikal bone loss ya. Kalau secara geograf itu periodontitisnya nggak bisa disebutkan, ya. Hanya yang agresif aja. Kalau ini pola kerusakan dari radikulanya. Kalau periodontitis bisa klinisnya ya. Kalau radiograf kalian mengamati dari pola dari kerusakan vertikal bone. Kan kemarin disebutkan ada vertikal bone defect, ada apa namanya horizontal ya, bone loss ya, kemudian ada interdental crater ya, distal all plate loss ya, kita lihat tidak pakai istilah tertentu kecuali kalau yang agresif ya, agresif sensitif ya, sensitif seperti yang lokal ada yang general ya, rata-rata terbuka semua dengan secara klinis kita tidak ada kalkulus ya, kerusakannya parah di usia muda. Nah, jadi nanti minggu depan mulai kuliah lagi ya, jangan lupa kirim ke saya. Kemudian kalian harus itu tadi ya, harus selain kalian tahu dari textbook ya gambaran idealnya, kalian sering-sering browsing ya, sering-sering browsing ya, supaya kalian tahu ya, supaya kalian tahu gambaran yang di kasus-kasus lain dengan diagnosa yang sama ya. Kalau kalian nggak sering ngeliati gambar-gambar lain hanya di textbook aja, nanti bingung ya. Jadi kuncinya kalau radiograf itu kalian sering-sering lihat radiograf lain ya. Kalian browsing aja misalnya POD. Nah, banyak itu POD itu di browsing itu banyak. Nah, nanti kalian lihat oh POD itu ada yang model gini, ada yang gini, ada yang gini. Gitu. Ya. Kemudian misalnya cementoblastoma misalnya yang di textbook kayak gini. Nah, nanti di yang lainnya kasus-kasus lain itu kayak gimana ya. Biasanya kalau yang di browsing itu kan selain dari textbook, gambar textbook ada yang dari jurnal-jurnal, ya kan? Nah, itu kalian sering-sering lihat gambar-gambar itu, ameloblastoma itu bagaimana, ya? Habis ini kan tumor ya, tumor vagina ya. Terus apa lagi ya? Kalsifikasi jaringan lunak itu, ya, untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Ya, nanti karena penting nanti kalian nanti bentar lagi kan bentar lagi skripsi ya kan, skripsi terus klinik ya. Ya, kalau jadi dokter gigi mau nggak mau ya kalian harus bisa melakukan diagnosa. Salah satunya ini penunjang. Oke, ya. Kayaknya sekarang kalau kalian radiologi kayak itu kan, buat apa kok gambarnya pusing. Tapi kalau kalian sudah menguasai ini nanti kalau kalian klinik lebih gampang daripada kalian nanti di klinik malah belajar lagi, tambah pusing lagi, ya. Mumpung sekarang belajar aja yang baik. Ya, kalau ada yang nggak tahu, bingung, bisa tanya ke dosen, bisa tanya ke saya, atau misalnya ada yang lain kenal lebih dekat ya nggak apa-apa, silahkan boleh. Ya, tapi untuk kelompok ini kan kita tiap minggu ketemu, jadi bisa tanya ke saya. Nggak apa-apa, tanya-tanya yang sebelumnya. Dok, saya masih bingung yang kemarin, nanti akan saya jelaskan. Ya, mumpung masih di perkuliahan. Nanti kalau klinik ya langsung tanyai, ya kan? Kalau klinik kan aplikasi dari kalian mendapatkan gelar sarjana itu, ya, ilmu teorinya diaplikasikan di klinik, ya, di profesi, melatih
di sana. Ya. Oke. Ya, saya kira itu cukup dari saya ya. Nanti kita ketemu minggu depan ya. Oke. Dan kalau yang sama presentasi ya, nanti diskusi kasus. Ya, kalau bisa itu tadi sebelum kuliah kalian baca dulu deh textbooknya. Kalau nggak punya textbook, handouts-nya kak kelas kalian kalau punya ya dibaca aja. Ya. Oke. Ya. Cukup. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf dari tangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih dokter. Dokter.